Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Paskalis ingin memperkenalkan diri mulai dari saya. Nama saya Huda Arya Wiguno. Saya Nama saya Mulia Lalana. nama saya Ma'arif Hanafi. Nama saya Ika Dikcandra Yoga. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh sosial media terhadap tumbuh kembang psikologis pada remaja. Pendahuluan, apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan digunakan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi waktu. Tahap perkembangan media sosial. Media sosial mulai populer saat adanya blogger pada tahun 1999. Situs di mana warganet bisa membuat blog. Lalu pada tahun 2002 hadir media sosial yang banyak digemari remaja, yaitu Friendster. Setelah itu di tahun 2003 muncul media sosial MySpace. Tahun 2004 hadir Facebook, situs media sosial yang terkenal sampai kini. Facebook adalah salah satu situs platform yang punya anggota terbanyak. Lalu pada tahun 2006 hadir media sosial Twitter yang juga masih digemari sampai sekarang. Tahun 2010 hadir Instagram yang berfokus pada foto serta video. Lalu tahun 2016 hadir media sosial TikTok. Ciri-ciri media sosial. 1. Pesan yang disampaikan gak cuma untuk satu orang. 2. Pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper. 3. Pesan yang disampaikan cenderung cepat dan langsung. 4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Dampak positif media sosial. 1. Bagi remaja yang sulit bergaul, media sosial bisa menjadi anugerah tanpa interaksi yang membuat canggung seperti di dunia nyata. Para remaja bisa tetap berteman lewat media sosial. 2. Menghubungi teman yang jauh. Mengetahui bahwa teman dekat mereka dapat dengan mudah dihubungi dan kedua belah pihak dapat mengikuti kehidupan satu sama lain. Berarti persahabatan tidak harus berakhir ketika terjadi perpindahan jauh. 3. Menjadi tempat untuk mengekspresikan diri adalah cara untuk mengungkapkan apa yang penting bagi mereka dan menemukan orang lain yang satu pemikiran. Dengan begitu, remaja dapat memperluas lingkaran pertemanan mereka. Ya, selanjutnya adalah dampak negatif media sosial. Yang pertama adalah media sosial membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka, karena mereka banyak menghabiskan waktu di internet. Yang kedua, berkurangnya kinerja karyawan, perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Yang ketiga adalah kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan ini dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia sangat banyak, seperti hacking, cracking, spamming, dan lain-lain. Selanjutnya adalah berikut ini adalah dataset tentang pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang psikologis pada remaja. Bisa dilihat. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah emosi. Emosi. Media sosial juga sangat berdampak baik maupun buruk bagi emosi remaja. Misalnya, dari segi positif, anak akan dengan mudah
sabar, dan ikhlas saat mereka membaca dan mendengarkan ceramah, nasihat-nasihat, bahkan termotivasi untuk sukses. Sedangkan dari segi negatif, mudah terprovokasi dengan adanya berita-berita hoax yang tidak diklarifikasi terlebih dahulu info yang didapat. Sosial. Selain itu, dampak sosial yang didapat dari media sosial bersifat positif. Remaja juga bersosialisasi atau berkenalan dengan teman sebayanya. Sedangkan segi negatif remaja tidak akan peduli dengan keadaan sekitar. Misalnya dengan mengakses media sosial, media remaja akan lupa sikap, nilai, dan moral. Media sosial juga berperan terhadap tumbuh dan kembang fisik dan psikologis anak. Misalnya segi positif anak akan mengenal nilai-nilai kebaikan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan metode naive Bayes dan juga menggunakan software bernama Orange. Untuk pertama-tama saya juga akan menjelaskan pengertian tentang naive Bayes. Naive Bayes ini adalah sejenis metode klasifikasi atau proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan atau membedakan data ke dalam sebuah kelas-kelas klasifikasi. Nah, di proses inilah penulisan karakteristik objek dan memasukkannya ke dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan dalam table dan column. Di sini saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama, kita akan mencari file yang atau data yang sudah kita kumpulkan. Contohnya data untuk remaja yang terkena gangguan media sosial. Kita memiliki klasifikasi tentang jenis kelamin, pekerjaan, umur, perangkat, media sosial lama, dan tujuan pengguna. Disinilah kami akan menunjukkan tabelnya, di mana rata-rata mahasiswa itu menggunakan komputer dan laptop sebanyak 6 jam sampai 5 jam. Untuk handphonenya juga berkisar dari 4 sampai 3 jam. Nah, setelah semua data sudah diklasifikasi, di sini kita akan menentukan target atau tujuan dari data yang ingin diolah. Misalnya kita ingin membuang umur untuk menentukan psikologisnya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Fahrul. Oke, baik. Untuk penjelasan sebelumnya sudah dijelasin sama Saudara Angga, dan saya akan melanjutkan proses bagian dari confusion metric. Nah, confusion metric ini berfungsi untuk melihat hasil analisis. Kita lihat di aktual itu, ini ada bagian atas tuh ada predik ya. Ada predik. Nah, pada bagian normal tersebut itu ada 10 ya. 10 itu aslinya 10 orang dan berhasil diprediksi juga sama 10. Namun pada hasil bagian normal 6 orang berhasil diprediksi bahwa itu kelainan. Dan selanjutnya pada hasil normal yang ke-1, 1 orang berhasil diprediksi bahwa itu normal. Kira-kira seperti itu. Lalu kita pindah ke ROC analis. Oke, kita lihat di sini untuk melihat grafik dataset ya tersebut. Lalu di sini kita lihat ada data grafik
normal. Di sini kan kelainan. Nah, kita ke normal dulu ya. Nah, di sini sudah ada grafik normal ya. Terus kita pindah lagi ke dataset grafik kelainan. Nah, di sini kelainan ini 0,4 ya. 65. Nah, kita pindah lagi ke bagian terakhir. Dataset grafik normal. Nah, seperti ini ya. Hasil terakhirnya 0,517. Dan sekian dari saya. Terima kasih untuk penjelasan tentang jalannya aplikasi Oren tersebut. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.